nanti yang akan melihat huru hara hari kiamat itu hanya para pendurhaka. Menurut sabda Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti sesudah ada angin, hembusan angin yang begitu lembut, itu nanti orang muslim yang beriman kepada Allah semuanya akan dimatikan. Karena orang muslim semuanya sudah mati, maka tidak ada lagi yang sholat. Yang tersisa nanti hanya para pendurhaka. Yang masih hidup hanya para pembangkang, pendurhaka, durhaka kepada Allah. Lah, yang menyaksikan huru hara itu nanti manusia-manusia pendurhaka, bukan hamba-hamba Allah yang muslim. Karena semua muslim sudah dimatikan. Yang menyaksikan tinggal para pendurhaka. Nah sekarang kalau semua orang Islam, semua muslim sudah mati, ya tentu sudah tidak ada orang yang sholat. Masa orang kafir sholat? Tidak ada yang sholat sudah. Yang ada tinggal kaum perusak, pembangkang, pendurhaka, ahli maksiat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kedoliman merajalela, kemaksiatan merajalela. Jadi yang hidup nanti tinggal pelaku-pelaku kedurhakaan, pelaku-pelaku maksiat. Itu yang akan menyaksikan huru hara hari kiamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi apa? Apakah negeri yang dipimpin dengan menggunakan Islam yang benar juga merupakan? Itu negeri kafir namanya. Negeri yang tidak terpimpin oleh Islam itu namanya negeri kafir, dan pasti akan mengalami kehancuran. Allah sudah menyebutkan cirinya. Coba Al-Isra 16. Itu berlaku bagi semua negeri, tidak hanya negeri yang dipimpin oleh orang kafir saja, bukan hanya sebatas negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang bukan Islam saja. Bisa jadi negeri yang secara zahir pemimpinnya juga beragama Islam, tetapi tidak mau memimpin dengan nilai-nilai petunjuk-petunjuk Islam. Maka umum negeri yang seperti itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Coba dibaca itu. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fatammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini ketetapan Allah. Kita masih ingat, jika Al-Quran menggunakan idza, ini akan mengacu pada makna peristiwa yang pasti terjadi. Sudah terjadi atau belum terjadi, meski belum terjadi, tetapi kejadian itu pasti akan terjadi. Tinggal menunggu waktu. Nah, di sini Allah juga gunakan itu idza, wa idza aradna. Dan jika kami menghendaki an-nuhlika qaryatan, menghancurkan satu negeri. Qaryatan nakirah bentuknya, tidak ada alif lam di situ, bukan ma'rifah. Allah tidak ngendika wa idza aradna an-nuhlikal qaryata, tetapi Allah ngendika wa idza aradna an-nuhlika qaryatan nakirah.
Jadi sifatnya masih umum, bisa terjadi di negeri manapun, akan mengalami kehancuran. Cirinya apa? Amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Kami perintahkan pada orang-orang mutraf di negeri itu, yaitu orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kayanya, pejabat-pejabat negerinya, itu untuk taat kepada Allah, memimpin sesuai dengan petunjuk Allah. Orang-orang kayanya juga taat kepada Allah. Pejabat-pejabat negerinya diperintahkan oleh Allah taat kepada Allah. Namun yang berlaku kebalikannya, tidak taat, malah durhaka, malah maksiat, malah fasik. Fafasaku fiha, berbuat kefasikan di negeri itu, padahal punya kemampuan, punya kewenangan, punya kekayaan, bisa menyuarakan kebenaran, bisa membela kebenaran karena punya kewenangan, punya kekayaan. Tetapi justru menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekayaan, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, tetapi justru kewenangannya, kekayaannya dia gunakan menyimpang dari ketaatan kepada Allah, berlaku fasik, berlaku zalim, berlaku batil, berlaku durhaka dan lain sebagainya, maka cukup itu menjadi alasan negeri itu untuk tertimpa azab dari Allah. Fadammarnaha tadmira. Maka kami, Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka negeri manapun yang tidak diatur, tidak dijalankan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, maka negeri itu suatu hari nanti pasti akan mengalami kehancuran total. Itulah ketetapan dari Allah. Lah sekarang kalau di negeri yang mayoritas kafir, tidak beragama Islam, itu bagaimana? Pertanyaannya, ada tidak orang Islam di situ? Kalau ada, maka kewajiban orang Islam tetap semaksimalnya berdakwah. Kalau tidak punya kemampuan menghentikan kekafiran, menghentikan kemungkaran dengan kekuatan, karena tidak punya kekuatan, minoritas misalkan, maka dengan nasihat, dengan lisan. Kalau dengan nasihat pun juga tidak mampu, maka cukup dengan hati. Artinya tidak cocok, tidak setuju. Tidak setuju dengan semua kebijakan yang terjadi di negeri itu. Itulah selemah-lemah iman. Alhamdulillah masih ada iman meski lemah. Nah, sekarang minoritas. Oh tidak bisa. Oh itu kan memang negeri kafir. Kalau sekarang ada yang mengatakan itu kan negerinya milik orang kafir, itu negeri kafir, memang bukan diatur dengan Islam. Pertanyaan kita, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Jadi semua yang ada di alam raya jagat raya ini, dimanapun tempatnya, itu milik Allah. Seharusnya semua harus tunduk pada ketetapan Allah. Nah, maka kalau orang Islam di situ minoritas, tidak ada kewenangan, tidak ada kekuatan untuk memberikan nasihat, maka cukup dengan hati, tidak cocok dengan semua kebijakan yang ada di situ, karena tidak sesuai dengan Islam. Ya, ada lagi.